Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama, ada tepung beras, aku pakai 25 gram. Terus juga ada tepung ketan, aku pakai 130 gram. Ada air hangat juga secukupnya. Dan ada gula merah. Ini juga secukupnya aja, karena dia untuk coating di finishing gemblongnya nanti. Dan yang terakhir ada santan. Bebas ya, mereknya mau apa aja. Nah, di sini tepungnya aku ayak dulu pakai saringan. Tujuannya supaya nanti kalau misalkan di mix si tepungnya ketika pas ditambahin air dia itu nggak menggumpal, jadi lebih mudah untuk tercampur. Nah, setelah diayak, baru deh tambahin garam. Ini to taste ya, secukupnya aja. Ini supaya adonannya itu ada rasa. Dan tambahin santan. Santannya aku pakai setengah kemasan kali ya, itu kira-kira aja sih, itu supaya lebih gurih juga, jadi ada rasanya gitu, nggak plain sih basic adonannya. Nah, ini diaduk terus sampai tercampur, habis itu diulen deh. Kalau adonannya udah kalis, ini dia kayak gini nih bentuknya. Udah ngeset si adonannya itu, jadi nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras, dan nggak nempel-nempel juga di wadah sama di tangan. Ini siapin wadah sama olesin minyak supaya nanti pas udah dibentuk adonannya itu nggak nempel, jadi nggak susah diambilnya. Nah, ini aku spesial bikin bentuk hati biar lebih so sweet. Ya, jadi kan biasanya kalau gemblong itu basic ya, bentuknya kayak gitu. Nah, aku mau bikin yang spesial. Ini aku bentuk hati. Belum ada kan nemu gemblong bentuk hati. Nah, di sini beda dari yang lain. Ini menurut aku susah gampang sih untuk bikin love-nya. Tapi kalian pasti bisa kok, karena emang sesimpel itu. Nah, ini sebelum dibentuk, dironding dulu supaya si adonannya itu nggak pecah, baru deh dibentuk. Kalau misalkan kalian mau bentuk lain, boleh banget. Jadi ini disesuaikan aja sama kreasi dan kreativitas kalian ya. Terus juga ini bisa buat anak-anak, buat cemilan dede-dede. Kalau misalkan bentuknya lucu-lucu kan lebih menarik gitu. Selain itu juga ini bisa jadi stress healing loh. Kalau misalkan kalian bete, bisa kerjain ini, bikin ini, seru banget. Kalian harus coba. Dari semua adonannya, ini jadinya ada bentuk 6 hati. Nah, sisanya aku mau bikin bentuk yang basic, yang lonjong gitu. Cuman kok kayaknya lebih susah ya. Kayak bentuk lonjong yang paripurna tuh gimana sih, nggak bisa, jadinya malah kayak bentuk telur. Jadi pas aku rounding itu tuh si adonannya pecah, ternyata dia udah kering. So don't worry, itu tinggal tambahin air aja, nanti jadi kalis lagi deh, baru dibentuk lagi. Yeay, selesai. Jadi total aku dapet 6 cinta dan 3 basic. Oke, selanjutnya ini siapin gula merah. Gula merahnya diiris-iris dulu ya, supaya pas nanti dipanasin dia mudah untuk melelehnya, jadi nggak lama gitu. Nah, ini pakai gulanya secukupnya aja. Kira-kira kalian lebih suka yang manis atau enggak, itu tinggal disesuaikan saja. Nah, habis itu siapin minyak buat ngegoreng si gemblongnya. Ini minyaknya harus panas ya, sampai kayak ada bubble-bubble gitu. Ini aku mau tes dulu udah panas belum, jadi aku masukin dulu 2, dan kayaknya udah panas, jadi masukin semuanya. Digorengnya juga ini sebenarnya nggak ada waktu batasannya sih, tergantung juga kan panas api dari kompornya. Pokoknya usahain si adonannya itu dia sampai kuning kecoklatan gitu, tapi jangan terlalu coklat ya, karena kan nanti digoreng lagi tuh sama gula merah, takutnya jadi gosong, nanti pahit. Nah, ini jangan lupa dibalik-balik juga ya, biar matangnya rata.
Oke, ini udah jadi nih, udah matang. Kira-kira warnanya kayak gini ya, agak coklat-coklat dikit gitu. Ini kita angkat dan tiriskan. Aku pakai tisu supaya si minyaknya nggak terlalu banyak nyerap atau nempel di gemblongnya. Lucu banget kan bentuknya. Itu nggak tahu dia ngejendol-jendol kayak gitu si love-nya. Gak apa-apa lah. Nah ini langsung siapin gula merahnya. Ini dipanasin dulu supaya dia melt sampai dia mencair banget. Nanti baru deh gemblongnya dimasukin ke dalam. Nah aku kayaknya mau pakai segini aja deh karena nggak mau terlalu manis juga. Ini bisa banget loh jadi alternatif makanan manis. Bisa dimakan untuk sendiri, bisa juga dikasih ke orang-orang terdekat. Karena kan kayak bosen gak sih ngasih coklat atau cake, itu kayak udah mainstream banget. Poin pentingnya adalah gemblong ini kue tradisional, jadi bisa sekalian melestarikan makanan Indonesia. Nah, ini kayaknya udah mulai mencair semuanya. Oh iya, jadi sebenarnya tuh ini ada dua opsi. Untuk gula merahnya bisa kalian tambahin air kalau misalkan kalian pakai gulanya sedikit. Terus bisa juga gulanya dibanyakin sejumlahnya. Nah di sini aku salah nih karena aku nggak mau terlalu manis. Aku pakai gulanya sedikit aja, tapi aku nggak tambahin air. Jadinya waktu pas dimasukin gemblongnya itu nggak ke coating semua. Kalau udah melt gula merahnya, ini langsung dimasukin semua gemblongnya. Lucu banget kayak ada tombol gitu. Nah ini langsung dicampurin semuanya ke gula merahnya. Di sini nih salahnya, karena gula merahnya sedikit dan dia nggak terlalu cair karena nggak ada air. Jadinya tuh kayak susah gitu loh nempel-nempelnya, nggak semua kebalur kayak gitu. But it's okay, namanya juga kan baru pertama kali bikin, jadi nggak apa-apa lah ya. Alasan. Oke, tada, ini dia hasilnya. Tetap enak kok. Di sini tuh pakai campurannya tepung ketan lebih banyak ya dibandingkan tepung beras, supaya si tekstur gemblongnya itu dia chewy, dan kita tambahin tepung beras supaya nggak terlalu lembek. Jadi si konsistensinya itu pas kayak gini nih. Jadi pas ditarik itu dia chewy tapi nggak terlalu kenyal gitu. Jadi nggak terlalu alot, pas lembut. Jadi garing di luar, lembut di dalam. So yummy, tuh nyoy gitu. Ini enak banget sih. Nah, kalian bisa dengar suara kriuknya. Selamat mencoba.